Jadi kemarin Dika tuh bahas tentang Oppo A77s. Nah ini aja bunyinya gini. Dan kemarin tuh emang kita beli tuh rada ngawur gitu. Karena dibelinya tuh lihat nih, isinya kayak gini nih. Tuh. Dan baterai terpisah, kabel terpisah, LCD terpisah, dan pernak-pernik lainnya tuh dibuka semua. Jadi emang beginilah kalau misalnya HP KW. Cuman kemarin tuh kita udah ngobrol juga sama orang Oppo-nya dan kita tuh langsung ya udah lu ikut aja ke pabriknya biar ngeliat gimana sebenarnya produksi HP Oppo. Nah kemarin sebenarnya pas Dika beli ini nih emang udah kerakit, cuman dibongkar dia untuk konten dan sekarang dia kirim ke sini agak kurang ajar dengan kebongkar ini karena dia males ngerakitnya. Dan gue akan menceritakan gimana aja kita di pabrik Oppo, tapi sembari kita ngerakit ini gimana kira-kira apakah ini masih hidup setelah pengiriman karena SIM cardnya aja tuh udah bengkok gini coy. Jadi kita sambilan ngerakitnya aja, sambilan coba-coba ini bakal hidup lagi apa enggak. Nah kemarin tuh pas kita ke pabrik Oppo, gue tuh bukan lupa sih, capek juga sebenarnya karena pabriknya itu katanya itu 10 hektar ya. Dan emang luas banget dan kita masuk ke dalam dan di dalam itu ternyata lagi ada perakitan Oppo N3 Fold. Dan kemarin pas kita datang juga itu hari terakhir untuk perakitan Oppo N3 Fold. Nah ngomong-ngomong tentang HP ini juga gue disclaimer dulu bahwa tanggapan Oppo untuk HP-HP KW seperti ini dia tuh sudah punya jalur sendiri lah untuk menanggulangi karena dengan adanya HP KW seperti ini yang dirugikan itu bukan kalian aja tapi Oppo-nya juga itu merasa dirugikan dan seller-seller lain pun merasa dirugikan karena otomatis orang banyak beli-beli HP KW sementara HP-HP yang beneran aslinya itu malah nggak laku jadinya. Sementara ini HP KW yang nggak tahu CPU-nya apa, seperti apa dan banyak banget macamnya dan bukan HP Oppo aja, HP brand-brand lain pun kayak Vivo dan tadi ada sempat dibahas Xiaomi juga dan banyak banget HP-HP lain tuh yang mid to low lah pastinya dibuat KW seperti ini. Nah kalau misalnya kalau kita ngomong HP iPhone HDC gitu kan itu kan udah jelas banget KW gitu. Cuman kalau yang ini mengasli-aslikan. Nah makanya itu kita lihat beritanya juga udah ada beberapa yang ditangkap contohnya di Semarang dan memang sekarang lagi Oppo tuh lagi gencar-gencarnya ya karena kita tanya langsung dia tuh memang lagi menempuh jalur hukum atau jalur legal lah untuk menyetop ini seperti apa. Nah kita sembari rakit ini seperti apa. Dan ini salah satu bentuknya juga ya HP KW ya dari sisi perakitan seperti apa karena pas kita masuk pabrik ya kemarin merakit itu tuh rapi, bersih, pabriknya juga rapi dan yang bisa gue sampaikan juga ke kalian bahwa pabrik Oppo itu termasuk yang di Indonesia itu termasuk salah satu pabrik dengan skor tertinggi. Jadi kadang ada masalah atau problem atau troubleshoot lah dari mesin Oppo itu sendiri untuk produksi HP yang dari Cina, yang dari India bahkan hanya ke Indonesia. Gila kan? Berarti orang Indonesia itu sebenarnya pinter-pinter, cuman ya negaranya lah tolong lebih peduliin lagi. Dan ini kalian lihat nih tuh ininya aja nih kalau HP KW ininya aja tuh nggak dicopot padahal ini nih maksudnya untuk apa ya biar panasnya bisa keluar lah. Harusnya ini dicopot nih sebelum merakit sebelum pas ngerakit PCB-nya ini cuman ini nggak dicopot. Nah sementara yang dibaliknya ini plastiknya tuh udah dicopot. Nah ini yang benar tapi yang ini lupa dicopot. Nah inilah bentuk ketidakseriusan HP KW gitu. Nah ini sekalian biar kalian lebih aware lah kalau misalnya beli HP KW atau refurbished tuh lebih hati-hati lagi lah. Kalau misalnya emang budgetnya nggak cukup ya beli aja sesuai dengan kebutuhan dengan budget yang ada atau misalnya kalau misalnya emang butuh yang lebih tinggi lagi speknya ya lebih baik sih gue menyarankan nabung. Jangan pinjol lah, cuman ya itu opsi kalian. Terus pas di sana juga pertama tuh kita datang ke tempat yang lagi ngerakit HP. Nah pas di perakitan HP-nya sendiri, nah pas kita nyampe sebenarnya tuh kita nyampe tuh agak siang. Sementara teman-teman yang lain tuh udah datang dari jam 7 pagi. Kalau kita tuh datangnya kesiangan karena ngurus beberapa kerjaan. Terus sampai sana kita tuh nggak bisa banyak ngomongnya langsung aja masuk ke tempat perakitan Oppo N3 Fold. Dan pas sampai sana kita tuh ngelihat banyak banget cewek-cewek dan nanti mikirnya banyak banget cewek-cewek aneh-aneh nih. Tapi memang di pabrik-pabrik Cina sekalipun itu tuh memang kebanyakan
cewek-cewek yang ngurusin urusan produksi seperti ini. Dan pas zaman gua 2014 atau 2013 juga gua misalnya ngelihat engineer BIOS misalnya gitu kan, engineer BIOS satu komputer itu kebanyakan cewek juga. Kenapa kebanyakan cewek? Bukan karena mereka berarti lebih pintar, enggak, tetap cowok lebih pintar. Enggak, kenapa cewek? Karena cewek itu lebih teliti daripada cowok. Dan iya emang kenyataannya gitu, buktinya kan dipakai kebanyakan cewek daripada cowok di semua pabrik lah, rata-rata pabrik. Dan kita tuh pertama ngelihat prosesnya dulu. Kalau prosesnya perakitan volt sendiri itu berawal dari frame dulu, karena frame-nya itu nyatu langsung sama LCD-nya. Jadi kalau misalnya LCD utamanya yang rusak, berarti kalian harus ganti frame-nya. Makanya frame di HP-HP Fold itu tuh cenderung lebih mahal daripada second screen atau layar yang di depannya. Terus setelah perakitan layar, mereka tuh, nih gue mengingat-ingat ya, karena di situ gue nggak bawa buku, dan kalau mau nyata dari HP pun nggak boleh dibawa masuk. Even HP Oppo pun nggak boleh masuk ke sana, apalagi HP lain gitu. Nah pas sampai sana tadi perakitan layar dulu, layar frame, terus habis itu cek color temperatur dulu. Pokoknya di deretan pertama itu tuh berhubungan dengan layar, cek color temperatur dan bla 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 blanya. Habis pengecekan layar, terus ada dari sisi kalibrasi color temperatur, baru masuk ke cek-cek yang lainnya yang kita nggak tahu tuh, ada softwarenya sendiri dan dia tinggal ngikutin lah guide-nya, cek apa gitu. Terus selanjutnya itu pindah lagi ke belakangnya, di situ ada perakitan PCB atau mainboard. Nah ini yang dimaksudkan dengan mainboard, yang isinya di dalam sini ada prosesor, memori, dan macam-macamnya. Nah kita sambil ngerakitin ini dulu, gue sambil mengingat-ingat apa aja yang terjadi kemarin. Ini rekamnya begini. Terus pasang fleksibel. Ini sengaja kita nggak baut-bautin dulu ya, nggak kita screw dulu ke boardnya karena nggak kita mau tes nyala doang sih sebenarnya. Toh rusak juga ya udahlah ya, KW ini. Nah ini udah pasang layar. Terus kita pasang untuk konektor U-board. Kalau di Oppo itu namanya yang USB ini U-board namanya. Kita pasang dulu konektornya guys. Nah baru kita pasang U-board. Nah ini namanya U-board atau USB lah, atau USB dan audio port guys. Nah kebetulan di sini USB dan audio port. Nah, kita pasang antenanya. Nah kalian lihat ya, ini antenanya aja tuh kepanjangan tuh. Jadi harus diselip-selipin baru dimasukin. Ini antenanya itu tuh ke sini, ke U-boardnya juga. Terus ini speaker. Ini kita tanpa dikasih brief ya, cara merakitnya seperti apa. Terus yang hangat nanti aja pasangnya. Terus itu modul-modul kamera nggak apa-apa, langsung aja pasang baterai, yang penting nyala guys. Baterainya udah kepasang, jadi kita nyalakan. Apa kebakar? Kalau kebakar ini akan menjadi konten yang menarik, jangan sampai terjadi. Serendam gitu.
Oppo katanya. Harusnya ini ditambahin Oppo KW gitu. Ya, kita lanjut lagi lah ya sembari ini menunggu menyala. Tadi batas pemasangan new board tuh, pemasangan new board kan. Nah, habis pemasangan new board baru mereka pasang fleksibelnya, konektornya dan segala macam. Baru di akhir itu pasang covernya yang terakhir. Nah, setelah itu di tempat itu nggak langsung flash atau langsung install OS-nya, nggak, di tempat yang lain dianya. Nah, setelah kita tanya di sana, kan kita nggak bisa ngobrol tuh sama orangnya, karena kalau misalnya ngobrol bisa miss tuh atau bisa ada yang telat kan. Satu udah ngoper, wah mana sekarang ngobrol. Jadi kita memang nggak bisa ngobrol di sana sama sekali. Dan kita tanya ke orang Oppo-nya lah, di sana itu seberapa cepat untuk produksi satu HP, dan jawabannya adalah untuk satu HP Fold adalah 40 unit. Salah, 40 menit maksudnya. 40 detik. Jadi hitungannya itu satu HP perakitannya 40 detik. Tapi kalian jangan berpikir ya, satu HP dari frame nih seret 40 detik kerakit, enggak. Jadi mereka tuh kan ngambilnya kan sekali 2 sekali 3 gitu, tes gitu. Jadi mereka menghitungnya itu tuh dalam jangka satu hari berapa HP yang bisa diselesaikan oleh satu pabrik itu, satu tim itu. Nah, terus dibagikan oleh kuantitinya. Misalnya satu hari 8 jam kerja misal, dibagi kuantitinya misalnya 100 gitu kan, mungkin dibagi berapa, jadilah dapat angka 40 detik itu. Jadi satu unit Fold dengan 40 detik harusnya sih cukup cepat pengerjaan. Dan untuk kuantitinya sendiri kita masih belum tahu berapa piece yang diproduksi, tapi kemarin itu produksi terakhir, dan kemarin itu tanggal berapa ya yang gue datang, 26. Dan kemarin itu tanggal 26 dan diproduksinya itu dari mid Oktober. Jadi ya hitung-hitung sendiri lah berapa yang bisa diproduksi sama mereka. Dan kita juga tanya kalau misalnya ada kebutuhan lebih atau demandnya naik lagi untuk HP Fold N3 ini, seperti apa tanggapan Oppo. Nah, jawabannya ya mereka tidak menjual atau tidak berjualan barang goib. Kalau misalnya demandnya ada, mereka akan produksi lagi. Begitulah tanggapan mereka. Terus kita pindah lagi ke area packaging. Nah, area packaging ini, nah disinilah letak mereka flash firmware dari HP N3 Fold-nya. Jadi mereka itu kan sistemnya rakit layar dites, oke, terus rakit PCB dites, oke, terus pasang kamera dites, oke. Nah, itu tuh dites sendiri-sendiri pada saat perakitan. Tapi begitu udah selesai semua dirakit, mereka akan pindahin ke tempat packaging, dan di packaging itu nanti dites lagi dan di flash firmware. Nanti mereka cek kalau misalnya udah, baru masuk ke packagingnya. Dan sesimpel itu, mereka flash terus cek, oke, satu batch itu udah oke, jadi langsung aja semua flash masukin box, dan mereka juga masukin box itu cepet banget gitu. Dan bukan robot ya, emang ada manusia untuk masukin, tapi untuk gerakinnya ya pasti ada mesin robotnya lah di sana. Nah, habis itu kita pindah lagi ke tempat QC. Nah, sembari kita ngomong QC, ini kita QC juga ya. Ini tanpa ada kamera ya, jadi kalau misalnya kita hidupin kameranya, deng, jadi dia mati. Nah, sesimpel kalau misalnya kita langsung pasang kameranya, biasanya dia langsung hidup. Tapi gimana caranya? Langsung pasang, lagi kondisi nyala. Nah, kan ada orang ngomong, "Woi, mati dulu dong, udah jangan kebakar atau jangan terjadi aneh ini." Ya udahlah, HP juga emang udah aneh. Gitu. Nah, udah. Terus kita pasang kamera. Kamera gagal dimulai beberapa kali. Jadi coba kita restart. Nah, untuk perakitan Oppo nggak kayak gitu caranya ya. Mereka harus mati, bener-bener mati dulu guys. Mereka punya cara sendiri. Nggak pakai cara yang kayak sekarang. Ini mah cara goblok ini. Ini matiin aja nggak bisa nih. Kok dimatiinnya dia malah kayak gitu ya? Dia dimatiin tapi malah ke Google. Oke ya, nggak bisa mati, jadi kita matinya langsung dari baterai.
Ini kan hidup nih, kita matiin langsung ke baterai, dar gitu. Ingat ya, ini jangan dicontoh di rumah dan jangan dicoba-coba di rumah kecuali kalian profesional atau kecuali kalian memang mau iseng. Itu keputusan kalian ya, tanggung sendiri resikonya. Nah ini tadi tuh mau matiin HP paling cepet coba baterai. Ya kayak HP jadul lah. Oppo. Ini sebenarnya ini bukan merek Oppo ya tapi Odo. Kalau dibalik. Iya Odo. Ntar kita coba nyala baru kita tes kameranya oke apa enggak. Ini fleksibel apa nih? Oh ini baterai. Oh ini sensor fingerprint. Color OS. Seniat itu ya. Ini kamera depan. Ini udah. Kita hidupin kamera. Apakah bisa? Bisa. Bisa guys. Gitu. Bisa nih. Coba kita foto ya. Foto langsung nih. Nanti masukin aja videonya. Ini video langsung nih. Tuh, bisa guys. Nah, bisa. Halo, ya inilah rumah kita berantakan. Tuh, bisa langsung kan. Tuh. Sebenarnya merakit HP itu gampang, cuman ya begitulah. Nah, terus kita lanjut ke packaging tadi. Ke lab test. Nah, kalau di lab test itu di situ tuh diujinya itu tuh banyak. Jadi, tapi sistem tes mereka ini bukan satu per unit dites dulu terus baru dijual, bukan. Jadi satu kali produksi atau satu batch produksi itu diambil sampel random, mengambil beberapa sampel terus mereka tuh bawa ke lab mereka yang kita kunjungin ini dan di situ baru dites semua. Dan di tes itu tuh banyak banget. Kita ngelihat di tes port USB, di tes kamera, di tes jatuh, drop test itu dites terus. Drop testnya pun di tes itu bukan cuman yang gini-gini doang, tapi yang dijatuhin bak gitu ada berapa meter, dari beberapa meter itu ada juga. Jadi memang udah dites semua. Kalau misalnya fail biasanya mereka recall apa kesalahannya. Jadi kalau misalnya mereka udah cek apa kesalahannya nanti itu akan diproduksi ulang atau diambil yang rusaknya dibuang, baru yang bagusnya dimasukin aja gitu sistemnya. Jadi sebenarnya sih shortnya seperti itu. Kita datang ke pabrik Oppo, kita tuh mau lihat proses produksinya itu kayak gimana. Ternyata sekeren itu, dan quality yang dipakai mereka pun quality part yang dipakai pun nggak sembarangan. Dari sisi lem pun nggak sembarangan. Kalau ini kan lemnya kan agak sembarangan ya. Kalau lem baterai Oppo tuh cukup susah lah untuk dicabut. Nah, cuman kalau ini kan kalian lihat sendiri ya ini. Ini juga sih agak susah sih. Oh salah. Nih tuh tanpa heater aja bisa dicopot gitu. Dan HP-nya pun masih bisa nyala. Karena fleksibelnya belum copot gitu. Dan dari situ tuh kita bisa tahu lah emang quality HP KW sama HP yang atau Raver Beast mungkin ya, sama HP yang baru banget itu tuh memang beda banget. Jeroannya pun berbeda. Dan dari sisi tadi yang kayak yang gue bilang tadi, dari sisi plastiknya aja itu nggak dicopotin kan. Nah ini yang sedangkan yang ini ada yang kalau yang di Oppo pastinya kayak stiker atau apapun hal yang emang nggak berguna untuk HP-nya itu pasti dibuang. Dan di sana juga tuh ada di tempat produksinya yang pertama itu tuh ada box merah, gue lupa ngasih tahu ada box merah, dan di situ akan ditaruh tuh mana yang gagal tes mereka. Nanti kalau misalnya gagal tes mereka misalnya gagal tes kamera, nah nanti itu akan ditaruh di box merah langsung di poin tersebut. Nah nanti itu bakal di cross check ulang dan akan pindah ke proses tahap awal lagi. Nanti dari awal baru diulangi lagi layar gimana, terus pasang PCB-nya gitu. Semua diulang dari awal dan sampai ke titik terakhir itu nggak boleh ada problem sama sekali. Dan baru pindah ke tempat produksi, dari produksi nanti di situ bakal diinstal dan di packaging, baru pindah ke warehouse. Nanti dari warehouse itu nanti tim labnya bakal ngambil beberapa sampel random
dan dites gitu. Singkatnya sih seperti itu, dan kita udah ngeliat keniatan Oppo dan keterbukaan Oppo. Dan yang pengen gue sampein banget sama kalian adalah ya jangan beli HP ini, ya kasihan lah sama diri kalian lah kalau misalnya beli HP ini, atau misalnya kalau kalian awam banget mau beli HP ini ternyata HP-nya KW, itu kan kasihan. Makanya belilah di tempat yang bener-bener terjamin lah, atau seller terjamin, atau official store, atau ya selidiki bener-bener kalau misalnya kalian mau membeli sesuatu di online, dan banyak banget guide-nya. Oke, mungkin itu dulu sekian konten kita kali ini. Gue masih penasaran nih, masih nyala. Sekian dulu konten kali ini. Komen pendapat kalian, atau mungkin kalian tuh pengen tahu sesuatu gitu di pabrik Oppo itu ada apa aja. Mungkin kalian bisa drop aja komen kalian di kolom komentar. Nanti mungkin akan dicek orang Oppo yang juga, mungkin dia bisa akan membantu jawab langsung juga. Karena kalau misalnya tanya tentang teknikal Oppo banget, gue nggak mau jawab karena takut salah jawab gitu. Tapi tetap aja yang penting-penting banget bakal kita sampein ke Oppo-nya langsung. Oke, sekian dulu gua Rodi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Jangan beli HP Oppo kayak gadgetin.